Kalau nunggu hari Minggu juga kelamaan. Belum pasti juga ada yang camp apa enggak. Aku takut sih karena ada 2 petilasan. Di yang deket toilet sama yang di puncak katanya. Petilasan Mahwali Besi Endang Sari. Nah sekarang jam 14:10. Aku udah selesai prepare. Ini tinggal masukin barang-barangnya ke carrier. Selamat siang menjelang sore. Sekarang jam 14.35. Aku dari daerah Tegal Gondo. Ini nanti bakalan OTW ke base camp tuh. Aku tadi lihat sekitar sejam 8 menitan. Tapi aku nanti bakalan berhenti buat beli logistik dan lain-lain. Terus kemarin tuh aku bener-bener nyampe malam langsung ke Lorokan. Terus langsung ke Gunung Buta. Dan ini aku gak ada istirahat. Tanggal 13-an aku OTW buat solo hiking. Jadi sebelum aku pulang. Karena emang di Malang tuh aku fokus buat naik gunung. Nah yang explore tuh gampang, akhir-akhiran gak apa-apa. Ini aku naik motor Beat. Terus ini carriernya. Gak lupa bawa sarung tangan, bawa masker sama kacamata. Dan pastinya helm. Aku pakai hoodie karena di perjalanan. Terus ini buat tempat-tempat duit lah, skincare lah. Ini yang dulu sering aku pakai pergi nih, cuman dia lagi mogok. Saya sekarang OTW, gila panas banget. Aku kasih tunjuk ke kalian ya. Cuacanya gila, bener-bener panas banget. Langitnya tuh kayak biru gitu loh. Nah nanti tuh aku mau ke arah sana. Ini aku udah mau berangkat. Cus, cerah. Ini cuacanya bener-bener panas banget. Aku mau OTW dulu. Nah ini aku maps tiba-tiba berubah menjadi 1 jam 15 menit. Let's go. Aku salfok jembatannya, view-nya habis ini bagus. Jadi aku mau tunjukin ke kalian. Ini helm aku kayak melorot-melorot gitu loh kacanya. Let's go. Sekitar 40 menit lagi. Terus sejauh 3 km. Oh, ini jalan tol. Pas aku lihat di map tuh sekitar 33 menitan lagi. Cuman ini udah nggak ada minimarket gitu loh. Jadi ini tuh kayak udah perdesaan, bener-bener hutan-hutan tuh. Sekarang aku bingung, aku belum belanja logistik. Aku kirain tadi pas masuk gang jalan raya itu masih ada Indomaret. Ternyata ini bener-bener udah perdesaan dan kayak rumah-rumahnya tuh habis hutan baru ada perumahan warga. Gitu-gitu aja. Bener-bener sepi ya. Jadi kalau kesini harus weekend emang ya. Nih jalannya. Lanjut. Jalan aja dulu, nanti kalau sekiranya ada warung gitu aku berhenti deh. Nah kayak gini. Sepi banget. Selamat datang. Gila bener-bener sepi banget. Tuh kan. Asli woy, bener-bener udah gak ada minimarket, warung-warung juga gak ada. Ini kayak desa yang bener-bener desa banget. Dan emang di sana tuh banyak petilasan juga. Dan ini aku bingung, jalannya bener-bener sepi. Terus 30 menit tapi jalanannya udah kayak gini. Oh my god. Coba ya nanti aku ketemu warga, aku mau tanya. Aduh bingung banget, aku belum belanja lagi. Bercanda apa beneran jalannya emang kayak gini? Ya ampun. Apa aku harus putar balik tanya warga? Takutnya di sana tuh nggak ada perumahan warga. Makin kesini tuh kayak nggak meyakinkan gitu loh. Takutnya tiba-tiba tuh udah nyampe base camp dan aku nggak tahu. Aku sempat lihat video orang, perasaan nggak kayak gini deh. Apa gara-gara aku lewat Singosari ya? So sekarang aku mau cari sinyal dulu, mau coba-coba lihat-lihat info ya. Mau balik lah. Aku udah putar balik sampai di pintu ini lagi. Tadi tuh aku tanya warga, katanya juga jarang pendaki yang ke situ. Tapi aku lihat vlog-vlog orang tuh kebanyakan udah pada nyampe base camp. Jadi ini aku kebingungan jalurnya ke sana.
Sumpah bener-bener serem banget. Aku ngebayangin karena ini juga udah jam 4 sore, aku belum bawa logistik. Jadi aku putar balik, nggak tahu ini kayaknya aku nggak bakalan lanjut ya. Takut kayak mau ganti gunung aja nggak sih? Soalnya aku tuh rencana ambil weekend karena ya aku pikir orang-orang bakalan naik tuh ramenya di weekend. Berhubung gunung ini juga ada petilasannya kan. Tapi dipikir-pikir kok sepi. Aduh, aku nggak kuat dah. Angkat tangan. Udah ngebayangin halusinasi aku udah kemana-mana. Saya kayaknya mau balik deh. Tadi aku udah sempet hubungin salah satu orang yang pernah ke Tanggung. Katanya emang bukan lewat sini. Jadi dia tuh lewat yang satunya. Kalau dari Malang tuh belokan Pasar Pakis. Jadi aku nggak rekomendasiin kalian buat ambil jalur yang ke arah Singosari ya. Karena aku sendiri aja ketakutan. Yaudahlah, nggak tahu aku mau keluar dari hutan Tanin dulu. Udah puter balik, cari jalur buat ke arah Pasar Pakis. Ini lewatin yang bandara-bandara itu, nanti belok kiri. Nah ini daerah Pasar Pakis. Nah ini belok ke kiri. Terus di Jalan Ledok Dowo sejauh 3 km. Aku lagi belanja tuh beli gas juga. Gila ya, sekarang udah jam segini. Sama ini? Bener ya, ini tuh udah kesorean banget. Aku kira tadi bakalan hujan, ternyata enggak, cuacanya cerah. Sekarang jam 5 lebih. Nyampe sana paling setengah 6. Kelihatan tuh gunung-gunungnya. Dari jalanan sini tuh diarahin belok ke sini. Kayak gini. Tanjakan. Astaga, ternyata bener aku tadi jalan raya. Aku kirain puter balik naik gang ke atas, ternyata tembus dari satu ini. Aduh, bener tadi aku dari sana kan. Tuh lurus ke sana. Jalan menuju ke base camp. Udaranya segar. Masya Allah, bagus banget. Rumput-rumputnya hijau. Keren sih. Ini udah masuk rumah-rumah warga. Bener-bener tanjakan banget. Wow. Tanjakan parah. Sampai ada yang jaga. Nah ini, oh ini tuh tikungan. Bentar, aku mau matiin HP dulu. Kayak arah mau ke Bromo nggak sih? Soalnya aku pernah lewatin tikungan tadi. Cepat. Ini udah masuk area Pasuruan. Aku semoga cerah ya Mas Yan. Nah sekarang jam 17.25, aku udah nyampe di Selamat Datang Dusun Fitnan Telogosari. Tadi dari jalan raya aku belok sini. Saya let's go. Tuh sunset. Tapi depan mendung. Nah iya, sunset. Insya Allah. Nah ini sunset sih parah. Bagus banget. Jalanannya juga keren. Beda banget sama yang tadi tuh sepi, sekarang tuh rame. Kayak rame-rame orang lewat gitu loh. Ih, ini mah harusnya aku udah nyampe tempat area camp biar aku nyaset. Malah penasaran di jalan. Belok kiri. Wow.
Penyeberangan MT Tanggung belok kiri itu. Tada, belok kiri sana. Loh, jam 5:30 pas, bener-bener sunset tuh. Sekarang let's go sesuai arah. Tuh, betul. Terus sih, treknya kayak gini. Ada tanggung belok kanan. Setelah 500 meter, tetap di kanan di pertigaan. Ini kalau malam-malam lewat sini ya lumayan ngeri. Udah mulai gelap sih. Melewatin bambu-bambu. Oh my god. Nah ini treknya udah mau nyampe. Di rumah-rumah warga tuh. Atas itu. Berkabut. Buru-buru yuk, buru-buru. Nah ini aku mau cari rumah warga dulu buat singgah parkir motor. Anda sudah sampai. Nah, setauku yang di ujung ini rumahnya tuh. Coba tanya ibu. Ibu. Iya. Apa? Di mana? Motornya di sini ya? Motornya di sini, Pak. Motornya di sini. Aduh, sekarang jam 17.38. Ini orang-orang ngecamp ya, Pak? Iya, iya. Baru naik jam berapa? Jam berapa ya? Jam 4. Oh. Aduh, masih ada yang belum turun nggak ya? Kenapa? Pak turun nih Pak, camp semua. Nggak, maksudnya yang TikTok nggak ada udah. udah nggak ada. Oh, oke. Sendirian nggak? Ya. Let's go. Bentar lagi banyak. Oh, kalau malam minggu rame ya? Ya ramai. Tapi kalau area camp di puncak masih aman? Aman. Ini aman kalau udah ada tempat. Oke. Terus sih, bener-bener orang-orang udah pada naik. Ini ada warung. Nanti jalan ke sini. Oke. Di sini. Oke, aku lagi registrasi dulu. Mau buru-buru naik biar nggak kena gelap. Tanggal 14 ya? Yang kenapa di situ? Sekarang start jam segini. Mau langsung ya? Ya. Start, Mbak. Ya. Ini aku mulai trekking. Bismillah. Sekitar 50 menitan lah. Tapi lumayan kalau udah gelap. Barang aku berat banget. Nanti aku spill. Bener-bener pas nyampe aku langsung kayak cus. Tuh lihat, bener-bener kabut. Mantap sih. Katanya sih jalurnya tanjakan terus. Tuh. Nyampe. Tanjakan parah. Aduh ya Allah. Astagfirullah. Oke sih tanjakannya. Aduh. Udah gelap lagi. Gak ada pendaki. Ketawa-ketawa dulu. Ya, sholat dulu. Kak, nggak jadi naik. Kenapa? Nggak berani. Nggak berani nggak? Nggak. Kenapa? Ditanya ngeri. Ayo, saya antar. anterin ya. Ayo, saya antar. Nggak usah. Ayo.
Anu aku jenis mau kan? Enggak usah. Tak naik. Enggak, nanti aja nunggu maghribnya selesai. Oh ya. Oh sudah maghrib. Istirahat di rumah coba. Ya, sini dulu, Bu. Di rumah itu. Sendirian sih? Ya, sendiri. Oh, lama. Selamat malam. Jadi sekarang tuh jam 20.33. Akhirnya aku dapat barengan pendaki. Ada tadi udah naik tuh 4, terus ini 4. Jadi aku mau nebeng sama mereka karena gabut juga ya kalau di base camp. Saya daripada tadi jalan sendirian juga kan. Jadi ya udah aku mau lanjut, bismillah. Cuma nanti nggak banyak kelihatan treknya karena emang kan gelap ya. Tuh yang kayak tadi pokoknya. Sini bener-bener gelap banget. Ini city light-nya masya Allah bagus banget. Dan cuacanya juga dingin. Oke, 7 menitan jalan dari base camp nyampe di tempat yang aku istirahat tadi. Tuh yang bambu-bambu. Lumayan banget. Cuacanya dingin, tapi pas udah trekking tuh udah menyesuaikan. Ini palangannya udah jelas kalau ke sana. Tadinya tuh aku mau maksain buat trekking sendirian waktu yang maghrib, cuman aku mengurangi hujatan karena yang pendakian ke malam kemarin di Mongkrang tuh rame dan gila sih orang-orang komentarnya pada pedes. Soalnya ini aku trekking malam, tapi disclaimer ya, ada pendaki lain. Jadi benar-benar aku nggak sendiri, tapi mereka pada jauhan tuh di depan. Saya semangat. Kalau nunggu hari Minggu juga kelamaan. Belum pasti juga ada yang kayak apa enggak. Aku takut sih karena ada 2 petilasan, di yang deket toilet sama yang di puncak katanya. Tadi motornya rame. Aku di base camp tadi bingung karena ya udahlah aku mikirnya ntar aku TikTok aja. Ternyata alhamdulillah jam berapa gitu datang pendaki. Jadi mantap sih. Tuh treknya tuh kayak gini. Tuh pendakinya tuh pada di depan semua. Nih lihat jalurnya, dia kayak tumbuhan tebu-tebu gitu. Jalurnya yang paping kecil. Ngos-ngosan parah. Oke, habis trek yang papingan tadi berubah jadi tanah liat tuh. Tapi dia ada lagi nih. Cuman kayak udah lama nggak kelihatan. Pipa saluran air dan bunyi-bunyi hewan. Mantap sih, Wir. Tapi enaknya kalau ngetrek malam tuh nggak begitu kelihatan nanjak banget treknya. Cuman itu kayak udaranya oksigen berkurang. Ini hati-hati licin tuh karena dia tanah kayak tanah-tanah kena hujan. Itu city light-nya kelihatan bagus banget. Di sebelah kanan ada suara kayak orang lagi mantenan. Nih bambu-bambu tuh, bambu-bambu tuh. Pendaki yang lain tuh pada udah nyampe sini. Kalian harus hati-hati. Di sebelah sini ada percabangan tuh. Dia kayak apa sih, kayak semak yang dibuka doang sih sebenarnya. Cuman tetap ikutin jalur yang kayak gini. Aku dengar suara air dari sana. Ini aku sampai di yang bambu-bambuan. Silo ya kalau aku nyalain. Bentar. Oke, ini aku nyampe di tumbuhan bambu-bambu. Itu nggak tahu ya suara angin apa air. Karena tadi bapak petugasnya bilang di bawah tuh pos 1 ada sumber. Dan aku kira suaranya. Astagfirullah. Dan aku kirain ini tuh bakalan naik ke bukit kan yang dari aku istirahat tadi. Ternyata enggak. Ini tuh melipir dari yang aku istirahat tadi ke kanan. Gokil sih. Kayak ada suara. Bismillah.
Tuh bambu-bambu bener-bener. Kelihatan gak sih? Nah tuh, tadi aku dengar suara di atas. Nah tapi biasanya kayak gitu tuh, kayak suara air gitu loh, yang pipanya sempit terus dia psh. Oke, lanjut ya. Tuh kelihatan ya. Nah inilah bambu-bambunya tuh kan, full bambu-bambu. Harus hati-hati banget. Tadi kan aku jalan dari sini nih. Nah lurus tuh ada kayak jalur sempit. Nah kalian jangan sampai lurus ke sana, tapi kalian belok di sini. Tuh. Jadi kayak nikung gitu. Kan lihat. Oh itu tuh pendaki. Kelihatan gak sih ada senter-senternya? Mantap sih. Tanjakan. Tapi dia kayak tanah gitu. Suara angin apa ya ini? Ini nyampe di tempat yang ada toilet. Dan ini tempat sumber air. Assalamualaikum. Kita lihat ya airnya. Tuh, jernih banget. Ini kayak kok ada ini. Tuh, toiletnya. Nanti lanjut ke atas. Tuh. Kalau nggak salah ini tuh pos 1 ya, cuman udah nggak ada tulisannya. Dan anginnya tuh kerasa karena ini kayak ruangan terbuka itu belakang aku. Kayak bunyi bambu-bambunya tuh berasa ya kalau lagi jalan sendirian sini. Saya sekarang aku mau lanjut jalan. Pas nyampe sini tuh anginnya kerasa karena kayak terbuka gitu, dan bambu-bambunya tuh gini-gini kena angin. Gila, ini kalau jalan bersendiri tadi aku kebayang sih pas kabut tuh. Cuman ternyata emang dia melipir sih, dan tanjakannya nggak begitu kerasa karena udah malam. Saya sekarang mau lanjut. Tuh suaranya krik-krik. Ada pendaki di atas juga tuh, senter-senternya. So sekarang aku ngomong lama-lama karena juga ngeri ya jalan di belakang sendirian tuh. Kayak halusinasinya bener. Bismillah. Banyak salawat. Tuh kayak ada tandon gitu. Ini treknya tanjakan. Kayak anak tangga gitu dia, nanjak-nanjak. Mantap sih woy. Semangat. Besok udah turun gak kerasa. Ini aja tiba-tiba udah jam 9, pada aku tadi baru nyampe jam 6. Kayak basah nih karena dia habis kena kabut apa hujan ya. Berapa kali tuh aku kayak dengar suara. Ada yang naik ya? Nih, ada pendaki lagi di bawah. Cepet banget ya tadi. Soalnya pas di base camp tuh terakhir rombongan yang depan. Ternyata ini ada lagi susu. Oke sih, emang gunung ini tuh kalau weekend rame. Jadi nggak perlu khawatir. Wah, city lake-nya bagus banget nih. Dan itu kayak lahan terbuka gitu loh. Tuh, naik ke atas. Tuh, pendaki. Lihat, nih kayak ada shelter gubuk gitu loh buat istirahat. Ini kalau lagi cerah tuh bagus. Kalian bisa nikmatin sana. Tuh. Pendaki yang tadi belum lewat. Gokil sih. Parah sih, ini bagus banget kalau malam. City lake-nya. Insya Allah. Kadang emang kalau solo hiking tuh emang harus ngumpulin bener-bener keberanian gitu loh. Kalau kayak ada masalah tuh bakalan lebih berani daripada hari-hari biasa. Karena ini kebetulan juga lagi merasakan itu, jadi kayak ya udahlah berani-berani aja. Kalau enggak tuh kayak apa sih gitu loh, ngerti nggak? So sekarang aku mau lanjut jam 21.04. Bismillah. Enggak suara apa tadi? Di depan. Lihat nggak sih? Banget. Ada orang. Tuh pendakinya kelihatan dari sini. Mereka pada colok-colok. Nah nih, tuh kan? Ini dia treknya. Dia naik bentar, habis itu ya landai. Oke, vibe solo hiking tuh kerasa kalau
kayak bener-bener pas kabut sendiri, trek malam sendiri. Gokil sih, kayak yang aku di Mongkrang. Kayak rasanya kayak bener-bener ketar-ketir gitu loh. Ini tuh kayak tanjakan. Ada pendaki sendiri, Kak. Oh, duluan. Nah nih, treknya dia kayak tanjakan sempit, kanan kirinya rumput. Kayak ada jalur. Sih ada yang solo hiking juga. Treknya berasa banget, anak tangga. Tuh. Kayak sempat ada air kecipratan gitu dari pohon nih pasti. Mantap. Anak tangganya, aduh, kelihatannya tuh dia nggak begitu nanjak, tapi berasa banget nanjaknya. Bismillah. Kayak mau cium dengkul gitu loh. Aku pakai sarung tangan satunya, yang satu nggak karena bolak-balik pencet kamera. Ya, lihat cuacanya udah mulai kabut. Nah, di sini tuh ada kayak 2 persimpangan. Tapi di sini ada tulisan stop, jadi kalian nggak boleh salfok sama suara orang yang di bawah lagi selawatan. Kabut. Udah nggak begitu dingin karena gerak terus dan berkeringat. Saya lanjut ke atas. Fok, ada pohon, terus tanjakan bebatuan. Di belakang ada suara pendaki. Woi! Biasanya kalau manggil orang gunung tuh kayak gitu. Nah tuh kan, pada nyaut. Let's go, lanjut. Sekarang jam 21.19. Tadi aku dari arah sana kan, terus nanti naik ke sini, terus yang petilasan ternyata ada di bawahnya. Tuh. Ya ada orang. Assalamualaikum. Wah, ada pendaki. Hai, lagi sembahyang. Tuh, petilasan Mbah Wali Besi Endang Sari. Ini nggak apa-apa kan nggak masuk? Assalamualaikum. Nggak halangan, Pak? Nggak. Assalamualaikum. Berarti ini tuh jasadnya udah nggak ada ya? Berarti makom ya? Di atas masih ada. Oh, yang di puncak. Tuh, banyak dupa-dupa. Itu orang bakar-bakar, Kak, di situ. Kalau malam Jumat lagi rame di sini. Berarti kayak orang ziarah gitu ya? Iya. Ini kakaknya ini mau naik kan? Iya. Kamsi ya? Kamsi. Kayak gini. Jadi ini tuh kayaknya kalau nggak salah kainnya tuh kayak suci gitu loh. Dan kalau kalian masuk sini usahain pas nggak halangan ya. Jadi kondisi suci. So sekarang aku mau lanjut perjalanan naik ke atas karena udah sekitar 50 menit. Tuh, banyak pendaki juga. Yang Akamsi tadi udah duluan. Dan kabutnya tuh kayak kerasa hujan tapi bukan hujan, ini kabut. Ih, ada kotak amal nih. Main nih, kita isi lagi. Jangan lupa mengisi kotak amal. Bismillah. Tuh, kotak amal digembok. Sih, dari yang petilasan di bawah tadi, lah, kameraku. Nah, dari yang petilasan di bawah tadi, ini treknya anak tangga nanjak banget. Estimasinya bener-bener pas sejam dari tanjakan terakhir tadi. Aku ngegas. Ini rantai tanggung ketinggian 1458 mdpl. Dan di sini bener-bener pas depannya tuh makam. Tadi ada orang sembahyang juga dan ketemu pendaki lain. Sekarang aku mau cari tenda. Sekarang aku mau nyari tempat buat diriin tenda. Untungnya sih aku dapat barengan pendaki yang naik. Coba kalau enggak, gokil sih. View-nya City Lake. Besok pasti bagus. Nah, ini udah nyampe puncak dan ini tuh petilasan makam, jadi ada jasadnya.
Dan di sini ada keterangan dilarang mendirikan tenda di dalam makam. Mohon diperhatikan. Udah nyampe. Ada kotak amal lagi. Terus ini dia makamnya. Mantap sih. Kalau kira niku makom Makam itu. Ada pendaki lagi ngobrol. mantau nggak Mbak? Kak, ini tuh emang beliau meninggalnya di sini? Apa dari bawah dia bawa ke atas? Dulu di sini Oh, ada rumah. itu di petilasan tadi tuh. Oh, ada rumahnya. Kayak juru kunci gitu ya? Tuh harus sopan ya kalian kalau nyampe sini. Nah, sekarang jam 21.44 dari makam ini aku lanjut jalan buat nyari camp. Nah, di sini tuh kayak ada lahan juga tuh. Tapi aku mau lanjut ke sana. Tuh, dengar suara orang. Ih, lumayan tuh ada tenda banyak di bawah sana. Nah, ini dia treknya. Cocok banget sih buat kalian yang mau solo hiking. Udaranya sejuk karena ini tuh kayak lahan yang udah. Suka ya. Rekomen banget sih aku kalau udah tahu jalur ini bakalan kesini lagi nggak sih? Cuman ya itu tanjakan parah dan nggak bisa kelihatan ya kalau malam tuh. Ya kurang lebih kalau siang segitulah. Cuman mungkin lebih berat karena ngerasa ngap gitu. Nih dia treknya turunan. Licin. Tuh kanan kiri jurang. Tuh depan tuh. Nah, sampai juga di tempat kemareanya. Nih, ada banyak. Ini udah paling ujung ya, Kak? Iya. Oh, berarti cuma segini. Sekarang aku mau cek di bagian ujungnya. Apakah masih ada lahan? Kayak dia tuh lahannya kayak nggak apa sih, kayak turun gitu loh. Maunya ada yang datar. Oh. Ini udah paling ujung ya, Kak? Kak, ini udah paling ujung? Oh, udah tuh. Tuh ada juga. Lihat. Isi. Nah. Kak, ini udah mentok ya? Iya. Oh. Tuh tenda yang ini udah paling mentok. Jadi balik lagi. Karena ini kayak udah jurang gitu loh. Kanan kirinya tuh kan. Jadi kayak ada jalur. Orang-orang pada di tenda. Nah, jadi tuh aku tadi bawa trash bag. Ini untungnya ternyata ada di bagian bawah carrier aku. Ini isiannya pada aku keluarin. Aku tuh pakai trash bag karena takutnya kan kalau hujan di jalan tuh biar rain cover aja dan semua barang-barangku tuh kayak masih aman gitu loh. Ini aku udah keluarin tenda dan sekarang aku mau diriin dulu. Oke. Kok ngeblur sih? Nah, nih semuanya aku keluarin. Aku lupa buat sewa matras aluminium. Saya mau diriin di sini. Kayak bener-bener pas banget gitu loh. Karena punya kepanjang dan rencana tuh bikin sini biar pas buka tuh view-nya bukit-bukit yang ada di depan. Cuma nggak kelihatan nih.